terima kasih untuk beri kesempatan buat kami rombongan ini boleh ada di gereja yang terpusat atau di Kabanjari ini. Kalau semua mengikuti di rumah, puji Tuhan. Kalau saya hitung ini ketiga kalinya saya ada di Kabanjari. Yang pertama tahun 91, yang kedua tahun 95, dan baru sekarang ini lagi cukup lama. Senang bisa bertemu dengan ibu bapak saudara semuanya, anak-anak Tuhan, untuk kita boleh belajar mengerti isi hati Tuhan. Lagi sekali terima kasih Bapak Ibu Gembala. Tadi siang jamuan matanya luar biasa. Saya ingin balik lagi. Ya, terima kasih untuk warga pendeta Petrus Purba dan warga pendeta Armando Tarigan yang mengatur semua jadwal pelayanan kami selama di beberapa tempat ya. Besok kami ke Lopak, Kota Canggih. Ada yang ikut yang dari rumah nyusul besok. Lalu dari sana balik ke kemana, ke Binjai pagi, lalu siang ke Singapura ya, mutar terus begitu. Lalu ke mana? Sianta, Kisaran, Sianta ya. Oke, masih keliling. Puji Tuhan. Ayo kita belajar firman Tuhan. Apa yang terpikir di pikiran kita kalau mendengar dua kata ini ya? Renung. Satu, kasih. Dua, damai. Ayo, begitu kita mendengar dua kata ini, muncul apa di pikiran kita? Kasih dan damai. Kita nggak pernah ngalami kasih dan damai, kita ujian saja. Nyaman, betul. Apa lagi? Apa? Sukacita, betul. Apa? Senang. Ketenangan. Ayo yang jawab. Ini cara saya ngajar, selalu mengajak yang mendengar itu interaksi. Termasuk yang di rumah silakan jawab. Operator saya David Alexander dari Makassar bersama istrinya itu. Ayo, apa? Ada yang jawab? Di Zoom, Instagram, Facebook. Saya mengecek suara saya jelas atau tidak. Ayo, tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook silakan tulis. Damai, kasih, ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Apalagi? Dua orang lagi gratis gak bayar, saya begini yang jawab. Ayo, begitu ada kasih, ada damai, muncul apalagi di hidup kita? Semangat. Apalagi? Pengorbanan. Betul, dari Tuhan Yesus. Saya tunggu satu orang lagi. Salah nggak apa-apa, jawab saja. Yang mau jawab bisa sudah bersepeda kita Pak Jokowi. Ayo, satu orang lagi. Muncul apa di pikiran kita kalau mendengar kata damai, kata sukacita? Nggak ada. Ya udah, saya jawab sendiri. Sepedanya saya dapat. Karena ini hal yang ada jawab. Bersyukur. Kalau rohani. Ada lagi? Sukacita. Suara saya jelas. Ini yang saya mau sampaikan. Setan paling takut dengan kasih dan damai. Catat. Di mana ada kasih dan damai, karena ini yang luar biasa. Di mana ada kasih dan damai, di mana ada damai dengan kasih, yakin, percayalah, setan tak bisa bekerja. Ini yang luar biasa. Tapi maaf, masih sedikit sekali gereja yang memahami dua kekuatan yang luar biasa. Mengapa kalau ada damai dan ada kasih, setan pasti tidak bisa bekerja? Karena setan itu si pembenci, betul atau tidak? Begitu si pembenci menemukan kasih, hancur. Setan itu suka dengan peperangan,
ada damai, setan nggak bisa buat apa. Sekian puluh tahun saya melayani Tuhan, dan saya sudah mengalami nggak tahu berapa banyak kali ada orang kerasukan setan. Nggak usah diusir, nggak usah dibentak, setan mau keluar dalam nama Yesus. Nggak usah. Saudara, saya nggak bisa menjelaskan secara rinci, tapi saya buktikan. Begitu ada orang kerasukan setan, datanglah dengan kasih dan damai. Setan itu langsung pergi. Mereka nggak tahan. Sekarang saya balik. Kira-kira banyak atau sedikit rumah tangga orang Kristen? Ini pertanyaan serius. Kira-kira banyak atau sedikit rumah tangga Kristen krisis damai dan krisis kasih? Banyak sekali. Dan di mana ada keluarga Kristen secara khusus saya bilang dulu, nggak ada kasih dan nggak ada damai, yakin setan akan bertahta di keluarga itu. Walaupun keluarga itu tiap pagi ada ibadah doa, walaupun keluarga itu setiap sore ada ibadah doa dan baca Alkitab. Aneh, kenapa ada doa? Kenapa ada baca Alkitab pagi sore? Kenapa tetap ada setan di keluarga itu? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Apa tanda-tanda, apa ciri-ciri keluarga Kristen itu gak ada kasih dan gak ada damai? Gampang jawabannya. Pertama, lihat anak-anak keluarga Kristen itu lebih betah di rumah atau di pajak. Ya gak tahu pajak, orang sini dalam pasar itu pajak. Kalau anak-anak keluarga Kristen, termasuk anak-anak hamba Tuhan, maafkan saya, nggak betah tinggal di rumah. Kalau mereka terpaksa ingin pulang ke rumah, biasanya anak-anak keluarga Kristen itu tunggu bapak-bapaknya tidur. Kenapa mereka anak-anak pulang harus tunggu bapak-bapak tidur? Karena 2 hari mau sering berantem di rumah. Betul atau salah kalimat? Karena anak-anak yang tidak betah di rumah, karena bapak mamanya gak ada kasih, gak ada damai, maka anak-anak cari kasih dan cari damai di terminal, di pajak, di tempat-tempat tertentu, di jalan. Saya tanya kepada semua kita, kalau anak-anak kita mencari kasih dan mencari damai di luar rumah, apa yang mereka dapatkan? Cepat jawab. Disitulah pergaulan bebas terjadi, menghamili anak orang kalau itu yang pria, yang cowok. Maaf, hamil sebelum menikah kalau itu yang gadis. Narkoba pasti akan kena juga, dan semua kejahatannya. Bapak mama yang Kristen dengar ya, jangan suka bentak anak, marah kepada anak. Kenapa kamu bandel begitu? Hari ini kita tahu karena bapak mamanya yang bandel dulu. Anak-anak jadi korban. Saudara, jangan meremehkan 2 kata ini. Apa tadi? Kasih dan damai. Masih ingat Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10? Saya mau berkata dengan yang benar urutannya. Aku datang supaya kamu beroleh hidup, dan hidup itu berlimpah. Tapi si pencuri datang
Yang belum tahu silakan buka ayatnya, Yohanes 10 ayat 10. Tetapi si pencuri datang, setan itu hanya untuk mencuri, hanya untuk membunuh, dan hanya untuk membinasakan. Maaf setan. Setan berhasil enggak mencuri yang berharga di keluarga kita? Berhasil. Nah, yang dicuri oleh setan bukan uang kita. Yang dicuri oleh si pencuri itu adalah kasih dan damai ini. Ketika suami istri hidupnya rajin bertengkar, ada tidak? Nah, tolong jawab. Termasuk keluarga-keluarga Kristen. Maaf, bahkan tidak sedikit keluarga pendeta di rumah tidak pernah berdamai dan tidak ada kasih. Maka itu anak-anak hamba Tuhan yang pelayanan bapak mamanya hebat, tapi kenapa anak-anak bisa rusak? Karena di hidup bapak mama kasih dan damai sudah dicuri oleh iblis. Kalau kasih dan damai dicuri dari keluarga kita, ingat kalimat ini, langsung seketika keluarga kita jadi neraka di dunia. Suami istri jangan anggap enteng dua hal ini. Berarti kasih dan damai itu adalah barang yang sangat berharga dalam keluarga kita. Lebih daripada uang sekian miliar, sekian triliun, lebih daripada itu. Saya tanya, nggak punya uang itu masalah atau bukan? Masalah. Jawab, nggak punya uang itu masalah atau bukan? Salah besar. Nah, dengar ya, dengar. Kalau saudara berkata keluarga yang nggak punya uang itu masalah besar, berarti saudara menganggap orang kaya yang uangnya banyak itu tidak punya masalah. Salah atau betul? Salah betul. Loh, saya tanya lagi. Orang makin kaya, makin gak punya masalah atau makin banyak masalahnya? Nah, kalau begitu masalah itu bukan pada uangnya. Ulang lagi. Orang kaya punya masalah tidak? Padahal orang kaya itu banyak uangnya enggak? Ya jelas, tapi itu kaya. Betul? Gak punya masalah orang kaya? Nah, siapa tadi bilang gak punya uang itu masalah? Jadi bukan masalah uang. Saya ingin tanya jujur, semuanya jawab. Ayo di rumah jawab. Nanti operator saya akan baca. Siapa yang percaya kalimat ini? Bapak mama gak kaya tapi cukup. Hidup di dalam kasih dan di dalam damai. Anak-anak betah di rumah. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Maaf saya tanya lagi. Semua kita manusia melakukan perbuatan dosa, itu gratis atau bayar? Ayo dong jawab. Enggak ada dosa gratis kan? Misalnya cuma lihat situs porno saja, bayar itu. Datang pulsa, lu siapa? Bisa tanya iya atau tidak? Enggak ada dosa gratis. Setan tidak pernah memberikan yang gratis buat manusia. Berapa? Siapa yang lebih mampu berbuat dosa? Yang nggak punya uang atau yang punya uang? Ayo jawab. Wah, ayo jawab. Yang punya uang lebih mampu berbuat dosa.
karena dapat fasilitas. Maka itu berbahagialah kalau kita itu hidupnya cukup atau pas-pasan. Betul? Nggak suka dikit-dikit ke Medan, dikit-dikit ke Medan. Enggak apa, lanjut. Karena uangnya banyak. Enggak ada yang ngapain. Kasih dan damai itu di atas uang. Jauh. Siapa percaya Tuhan Yesus itu nggak pernah punya dompet, berarti dia nggak punya uang, dia nggak punya ATM. Siapa percaya? Lu diam saja. Lu betul nggak? Maka itu ketika dia harus bayar pajak rumah sembahyang, rumah ibadah, dompetnya di mana? Nah, dompetnya dimultikan. Lu kok diam saja ya? Maka itu kalau saudara nggak punya uang, sudah mirip Tuhan Yesus. Mengaminkan cepat. Maka itu sering-sering ada punya uang, aku mau dekat seperti Yesus. Sungguh, ayo jawab lagi. Bapak mama yang betah di rumah, rajin di rumah, itu banyak uangnya itu sedikit uang. Nah, saya tanya cepat, yang mana? Bapak mama yang betah di rumah, sering di rumah, hampir nggak pernah keluyuran, tapi yang banyak uangnya itu sedikit uang. Oh, betapa senangnya anak-anak kalau lihat bapak mamanya rajin di rumah. Apalagi kalau di rumah suka tertawa, senyum, kerjakan apa-apa suka cita. Karena dia ada film kartun Tom and Jerry. Pernah ya? Ada nggak suami istri kayak Tom and Jerry? Jangan terus anak-anak sampai capek. Oke, kita boleh sambil tertawa, tapi ini fakta dalam hidup kita. Ketika setan berhasil mencuri kasih dan damai di keluarga kita, langsung neraka jadi. Kalau saudara mendengar kata Natal, apalagi sudah mulai masuk bulan Natal ini ya, apa yang muncul di pikiran kita? Natal. Saya bilang kado apa sih? Apa? Raja damai. Sukacita. Raja damai. Damai. Berita pertama dari penghulu malaikat ketika raja lahir di Bethlehem, masih ingat? Damai di bumi kepada manusia yang diperkenankan Tuhan. Saya ingat oleh berita damai ini yang setan paling benci. Ada masalah ini? Jangan. Berita tentang damai ini yang setan paling tidak suka. Betul atau salah? Karena untuk menghancurkan semua rencana Tuhan yang tertulis di kitab suci kita, setan tidak perlu kerja keras. Si setan tidak perlu pakai tenaga yang kuat. Cukup curi damai dan curi kasih di keluarga kita, berhasil saja. Dan neraka terjadi di rumah. Ingat ini baik. Jangan anggap enteng. Tadi yang mana ya? Yang bosnya pakai apa yang Facebook? Bosen. Ya, IG. Ada gangguan nih? Kalau ini nggak ada suara, nggak apa-apa ya. IG aman suaranya. Tolong ditulis. Oke, saya lanjut. Jadi setan tidak pernah mengganggu. Kalau ada ibadah keluarga. Setan tidak pernah pusing kalau ada suami istri anak-anak rajin sembahyang. Saya tanya, bisa tidak kita rajin sembahyang tapi tidak ada damai dan tidak ada kasih? Maka itu
aktivitas rohani, nggak ada masalah. Aman. Kenapa? Aman? Aman. Aktivitas rohani kita itu tidak membuat setan gemetar, tetapi membuat setan gemetar kalau mereka tahu ada kasih dan damai di keluarga kita. Itu yang mereka ingin hancurkan. Apakah itu? Kalau kita bisa jaga setan, kira-kira untuk menjaga kasih dan damai tetap ada di keluarga kita, itu mudah atau susah? Mudah, mudah. Jadi mana ini? Saya jawab sangat mudah. Enggak ada yang lama. Amin. Kita saya bilang aja terus makan saya. Saya ulang. Menjaga kasih dan damai di keluarga kita ternyata sangat mudah. Kita semuanya. Kok bisa mudah? Lakukan satu hal ini. Mengampuni. Ya. Kok nggak tahu? Pasti saudara bilang, maksud cuma mengampuni saja. Betul. Mengapa kasih dan damai akan tetap ada di keluarga kita kalau suami istri, bapak, mama rajin saling mengampuni? Kenapa? Di dalam kasih dan di dalam damai kita ada pengampunan. Amin. Ada pengampunan. Jadi semua kita mulai hari ini selalu dan terus saling mengampuni. Mungkin ada suami istri berkata, Pak Gembala, kami dua tuh nggak pernah marah-marah di rumah, cuma jengkel. Ada tidak? Biasanya ada kan suami istri gampang jengkel? Hanya bukan ada. Nah, saudara, benih jengkel ini yang membuat setan berhasil mencuri kasih dan damai dalam keluarga. Kenapa suami istri gampang jengkel? Jawabannya sederhana, belum saling kenal. Coba renungkan. Kalau suami istri betul-betul kenal, jengkelnya kurang atau tambah? Ayo jawab. Jengkelnya tambah atau kurang? Nah kita bisa tanya, keluarga kita jengkelnya tambah atau kurang? Betul? Coba Pak Gembala cek sama Pak Gembala ke rumah jemaat ini, jengkelnya kurang atau tambah? Nah ini Pak Gembala, pengalaman saya jadi gembala. Saya ber-14 tahun jadi gembala. Nah suatu hari awal-awal jadi gembala, ada kecurigaan dalam keluarga jemaat yang mempercayakan untuk saya gembala. Ada yang aneh, ini apa? Nah keanehan itu muncul dari hidup anak-anak. Maka itu saya tahu hampir 100% di semua gereja sekolah minggu itu pasti lebih ramai dari remaja. Betul atau salah? Nah di situ saya mulai ngecek, kenapa anak-anak sekolah minggu yang masih usia sekolah minggu rajin beribadah? Salah satu penyebabnya itu karena saya dapat hadiah di sekolah minggu, betul tidak? Tapi begitu remaja, tinggal sebagian kecil yang setia, yang lain kemana? Nah itu saya mencari sebabnya. Ada apa ini dengan anak-anak itu? Nah muncul lagi kalau oleh pemuda. Itu pun saya cek,
Ada apa? Nah, ternyata waktu usia pemuda mulai cari pacar. Rajin ibadah pemuda. Tapi yang sudah lebih gede dikit, kenapa rajin ibadah pemuda? Karena mau menikah supaya diberkati oleh kembarannya. Wah, saya jadi curiga lagi. Saya percepat. Saya belum ketemu jawaban. Saya tuh mikirnya begini. Satu-satunya cara supaya saya kenal jemaat saya harus tiap malam nginep di rumah jemaat ganti-ganti. Tapi kan tidak lucu kembali tidur di rumah jemaat. Betul tidak? Hanya untuk memeriksa. Gimana Tuhan? Saya minta hikmat. Akhirnya Tuhan beri saya ingat. Mulai besok kamu dekati semua anak-anak di jemaat. Panggil mereka, ajak kerjasama untuk jadi mata-mata. Tahu kata mata-mata? Wah, jadi saya ikuti perintah Tuhan. Saya dekati. Anak-anak, Om minta ya, mulai besok kamu jadi mata-mata papa mama. Ternyata saya nggak nyangka anak-anak senang semua. Dijadikan spy, jadikan mata-mata mama papanya. Hanya untuk nulis melihat 3 hal di hidup papa mamanya. Saya bangga, anak-anak semangat sekali. Nomor 1, kamu catat. Dalam seminggu papa mamamu bertengkar berapa kali? Serius, anak-anak semangat catat itu. Minggu-minggu berikut laporan anak-anak banyak sekali. Nomor 2, saya beri anak-anak tugas. Papa mama dalam sebulan berapa kali makan bersama? Itu penting. Tugas ketiga dari anak-anak, catat. Papa mama kalau mengerjakan apa-apa di rumah itu sehati atau sering kata iri. Ada tuh suami istri, aku cuma tugas dapur, kamu yang nyuci, aku yang masak, kamu yang cuci piring dan semuanya. Ada nggak suami istri ribut masalah itu? Nah itu saya beri tugas anak-anak, catat itu. Sekali ada yang ketahuan bapaknya marah pada anak. Jadi kamu jadi mata-matanya Om Pendeta. Nah namanya anak, lapor gak? Coba jawab, lapor gak? Lapor sambil nangis. Saya datangi bapaknya. Kenapa kamu marahin anak? Saya sebagai kepala memang sengaja nyuruh dia. Anak-anak itu jujur apa tidak? Jujur. Nah itu. Saudara yang saya nangis setelah sekian bulan saya praktekkan fakta ini. Ayo, tolong jawab pertanyaan saya. Mengapa anak-anak begitu semangat diberi tugas gembala bapak mamanya untuk memeriksa hidup mereka? Kenapa anak-anak suka? Ini saya mau nangis. Saya tidak bayangkan kalau ada unsur ini di hati anak-anak. Saya jawab, kenapa? Anak-anak begitu suka diberi tugas gembalanya untuk ngecek mama papanya seminggu berapa kali bertengkar, mama papanya dalam sebulan berapa kali makan bersama, mama papanya kerjakan apa-apa itu bahagia, rukun atau suka ribut. Tolong jawab, mengapa? Kenapa? Gak usah nanti, tolong jawab. Suka sekali anak-anak dapat tugas itu. Ayo, siapa yang jawab? Saya dengar. Apa? Karena dia jujur. Iya jujur, kenapa? Karena dia sering dimarah. Apa? Karena dia sering dimarah. Oh, karena anak-anak sering dimarahi bapak mamanya. Bukan, ini buat saya nangis. Ternyata semua anak sangat rindu papa mamanya harmonis. Betul? Anak-anak gak ingin yang macam-macam. Pak berikan handphone yang mahal, makanan yang mahal, daging semua. Catat sudah. Anak-anak hanya memerlukan
ada damai dan kasih di rumah. Anak-anak capek, maaf ini ya, semua kita perjanjian anak-anak bukan? Siapa waktu kita masih anak-anak, bapak mama kita rajin bertengkar, stres kan sebagai anak-anak? Stres. Maka itu ketika anak-anak saya beri tugas untuk memeriksa, mengawasi ayah ibunya harmonis atau tidak, damai atau tidak, ada kasih atau tidak. Ternyata mereka sukacita sekali. Dan mereka kadang-kadang saya ini lupa karena sibuk. Ternyata anak-anaknya datang. Oh ini laporannya 2 minggu lalu. Oh ya lupa saya minta laporan mereka. Dan mereka semangat memberi laporan itu. Kalau mereka capek, kalau bapak mama rajin bertengkar, nggak ada damai dan nggak ada kasih. Catat ini baik-baik. Maka itu jangan lupa mulai hari ini. Apa jual tadi? Kasih dan damai. Kasih dan damai itu yang sangat dibenci oleh saya. Sangat-sangat dibenci. Di mana ada damai dan kasih, di situ tidak ada setan di keluarga kita. Percaya akan hal itu. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul menikmati damai dan kasih Tuhan di hidup ini, supaya setan tidak ada di keluarga kami. Baik yang mendengar langsung di sini maupun yang via online, Roh Kudus menolong kami ada kasih dan damai, tak boleh dicuri oleh setan dalam keluarga kami. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 mulai ayat 4. Kasih itu apa? Nah, jujur ya jawab. Dalam pernikahan, sabar itu susah atau mudah? Susah, itu betul. Dalam pernikahan, sabar itu susah. Siapa pernah ngomong begini sudah menikah? Saya ini gampang sabar dengan orang lain. Dan istri ini, dengan suami aku gak bisa sabar. Pernah ngomong begitu? Aduh Tuhan tolong. Tapi itu fakta. Kenapa kita ini bisa sabar dengan tetangga, dengan orang dipajak? Kenapa nggak bisa sabar di sebelah samping ini tuh? Jadi ini firman Tuhan yang setan tak suka. Nomor 2, kasih itu Murah. murah. Maaf. Ada nggak keluarga suami itu kalau dengan temannya, dengan orang-orang di luar, saya nggak tahu untuk orang tahu. Kalau orang tua kan adalah ketua, juga ada. Nggak ada ya? Maaf. Kalau seorang ayah lebih murah hati dengan teman-temannya daripada ke mamanya anak-anak dan kepada anak-anak, itu anak-anak sakit hati. Betul atau salah? Kalau berjuang angkat tangan begini, saudara serius. Ketika anak minta Pak sepatu jebol, nanti itu uang bapak. Besoknya teman bapaknya yang biasa untuk melakukan maaf, berbuat tindakan datang ke rumah dan minta sesuatu, anak itu melihat langsung bapaknya keluar. Anak itu sakit hati. Ayo Bapak Mama, biarkan kasih yang sabar itu ada di keluarga kita. Maaf. Ayo Bapak Mama, murah hati itu dinikmati oleh keluarga kita. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak membanggakan diri.
kasih itu tidak sombong. Saya akan uraikan dua bagian terakhir di ayat 4. Bapak, mama, hati-hati. Kita sering memuji-muji anak adik kita, anak kakak, abang kita. Oh itu loh, lihat itu anaknya om, lihat itu anaknya tantemu. Woi, mereka luar biasa. Tapi anak-anak kita nggak pernah puji mereka. Ada nggak orang tua seperti itu? Dan itu menyakitkan hati anak-anak. Jangan anggap enteng. Bapak mama nyatakan kasih secara sempurna untuk keluarga kita lebih dulu. Anak-anak akan kecewa kalau lihat, maaf ini ya, kalau ada tolong teriak, ada gitu ya, supaya bersangkutan sadar. Ada nggak istri itu kalau mau bicara pada suaminya, cenderung bentak-bentak saja. Anak-anak melihat, mama tunjuk kalau betul dengan papa. Tapi anak-anak sering melihat mamanya kalau ngomong dengan temannya, dengan orang di mana, halus, baik-baik, manis-manis. Saya tanya, ada tidak? Wow. Harus ya. Anak-anak gak suka dengan kelakuan seperti itu. Jadi seharusnya apa yang kita buat di luar rumah baik, maka di rumah pun harus lebih baik. Amin. Jangan kebalik. Baik dengan orang di luar, tapi dengan di rumah, ada nggak mama bapak pelit dengan anak-anaknya? Orang tahu bilang pelit kok. Degil. Jangan tutup. Oke, saya tanya. Ada nggak bapak mama degil pada anak-anaknya? Kalau dengan teman-teman bapak mama degil, itu anak-anak sakit hati. Catat. Ayat 5. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pernah tahu nggak? Ada suami istri kalau bicara anak-anak dengar suka ungkit-ungkit yang dulu. Ada nggak soal bapak mama seperti ini? Nah, berarti bapak mama ini menyimpan kesalahan pasangan. Dan tiap kali ada apa-apa diungkit. Ingat yang dulu, ingat itu, ingat. Ketika anak-anak tahu bapak mamanya seperti ini, anak itu sakit hati. Janji suami istri, jangan simpan kesalahan pasangan kita yang dulu. Saya tanya jujur, sebodoh-bodohnya orang bodoh, jadi bodoh beneran ini. Kalau suka diungkit-ungkit dia marah tidak? Jawab marah tidak? Nah. Ternyata tidak sedikit suami istri menyimpan kesalahan pasangan. Bahkan kesalahan mertua pun disimpan terus. Ada tidak? Kenapa pada tertawa ya saya? Apalagi kalau ada suami ngomong ke istrinya, ada istri ngomong ke suaminya, ingat ya, menikah sudah 40 tahun ini, tapi suka ngomong ingat ya, 3 hari sebelum kita menikah, mamaku ngomong apa? Berarti itu ngomongin siapa itu? Ngomongin siapa? Mama mertua. Menikah berapa tahun? 40 tahun. Mama mertua ngomong berapa hari sebelum menikah? Baru 40 tahun lebih 3 hari.
masih diungkit-ungkit terus. Dan celakanya Mama Mertua sudah mati 30 tahun yang lalu. Loh, serius kita boleh sambil tertawa tapi ini fakta. Ayo jujur, yang jadi anaknya yang kita omongin ini ikut sakit hati tidak? Nah, jawab. Sakit hati. Apalagi mamaku sudah mati, kamu ungkit-ungkit terus. Karena hal-hal kecil ini yang bisa iblis curi kasih dan damai di keluarga. Ingatkan diri sendiri dan ingatkan orang lain. Dengan tidak mengampuni karena masih menyimpan kesalahan masa lalu, maka setan berhasil mencuri damai dan kasih di keluarga. Ayat 6, ayat cepat. Ayat 6. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu sangat adil karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Kasih itu akan bersukacita karena kebenaran. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan dan semua kita, ayat 7 kita akan lihat kebenarannya. Dan kalau saudara melakukan ayat 7 dalam rumah tangga kita, maka semua kita bisa menolong keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Satu kali saya merenungkan bagaimana ya caranya supaya, karena ini perkara yang berat sekali buat kami semua gembala. Saya minta Bapak Gembala itu jawab. Buat kami para gembala yang ada para gembala, yang paling berat pelayanan kami ini adalah konseling rumah tangga yang ribut. Betul tidak? Paling berat. Itu bisa berhari-hari tidak selesai. Ini cuma ngomong saja. Apalagi waktu mereka menikah kita tidak diundang pestanya. Ngerti maksud saya? Ketika bertengkar kita diundang. Artinya kita nggak ikut makan, suruh cuci piring, acuh. Maaf ya. Betul, buat kami para gembala ini yang paling berat. Nah, sejak saya mengenal 1 Korintus 13 ayat 7, Pak Gembala ya, nggak perlu lama-lama, cuma berapa menit selesai. Karena begini, keluarga itu dalam bahasa Indonesia ada kalimat rumah tangga. Betul ya? Rumah tangga. Betul atau tidak ya? Betul ya? Nah, bicara rumah itu perlu tiang atau tidak? Perlu. Nah, paling sedikit sebuah rumah itu tiangnya berapa? Yang jawab. Betul, Gembala jawab dulu. 4. Masa ada rumah tiangnya 3? Ini dia. Juga cuma 2, bukan rumah kalau tiangnya 2. Apalagi tiangnya 1 itu payung. Betul tidak? Nah, ayat 7 ini yang suatu hari Roh Kudus menolong saya untuk menolong semua keluarga yang sedang goyah. Jadi kalau ada rumah itu goyah, berarti tiangnya yang nggak beres. Betul atau tidak? Nah, ternyata di ayat 7 1 Korintus 13 ini ada 4 tiang. Coba kita lihat. Tiang pertama tetap kasih ya. Kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Tiang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Tiang ketiga, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Tiang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Yang mengharukan, saudara. Betul-betul saya kagum Papa di surga itu luar biasa. Semua tiang ini selalu diakhiri dengan kalimat segala sesuatu. Segala sesuatu. Saya tidak tahu para pemusik yang sudah menikah, yang belum menikah siapa aja. Coba angkat tangan. 1, 2. Yang saya sudah menikah juga.
yang pakai masker dulu. Oh, dia masih kecil soalnya. Kok jadi positif tanah MS-nya? Yang nggak bisa lihat sini aja. Oke, kalau yang singer saya harus komunikasi. Oke ya, jadi dua pendidikannya berbahagia kamu dengan firman Tuhan hari ini supaya punya persiapan. Jadi besok kalau menikah, awas kalian kayak Tom and Jerry dulu. Jadi setiap rumah tangga yang goyah itu pasti salah satu dari 4 yang ini yang goyah. Mungkin juga bisa 2. Betul? Kalau sampai 3-tiganya goyah, rumah itu roboh. Ayo kita periksa 4 macam tiang. Maka itu Pak Gembala betul setelah saya dapat ayat ini, kapan konseling keluarga gak lama-lama, periksa saja tiang. Tiang pertama, mana yang saya ngerti? Yang pertama tentang apa? Ayatnya mana lagi? Masih menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Nah, itu yang kita bahas yang terakhir tadi. Satu hal yang tidak boleh diucapkan dari mulut kita setelah kita jadi suami istri. Tidak boleh ada kalimat ingat yang dulu dan ingat yang dulu. Bentuk apapun, semua kalimat ingat yang dulu itu pasti melukai. Betul lah Ustaz. Apa bahasa karunya ingat yang dulu? Apa itu? Bagaimana? Begitulah pokoknya saya tapi saya ngomong janjian suami istri. Jadi kalau ada suami istri suka ungkit-ungkit masalah, pasti goyah rumah tangga. Maka itu tadi masih ingat, hanya ada satu Allah yang menjaga kasih dan damai tetap utuh di keluarga kita. Apa tadi? Mengampuni. Mengampuni. Kalau suami istri mengampuni, selalu mengampuni, terus menerus mengampuni, perlu nggak diungkit-ungkit lagi bisa diampuni? Coba perlu nggak diungkit-ungkit lagi? Tidak. Jangan ya suami istri dulu ya dulu sudah. Nggak usah diungkit. Coba suami istri ngomong. Mulai hari ini nggak boleh ngungkit yang dulu ya suami istri. Semua nggak boleh ngungkit yang dulu. Ya, ingat ya, diungkit lagi ya. Saya dari sini lucu-lucu semuanya. Oke, yang kedua, kasih itu. Nah, begitu suami mulai kehilangan kepercayaan pada istrinya, atau sebaliknya, begitu istri kehilangan kepercayaan pada suaminya, kembali ke sama betul ya. Maka rumah tangga itu tercuri oleh setan kasih dan damai. Siapa pernah dengar kasus suami istri ribut besar gara-gara WhatsApp, gara-gara SMS? Pernah dengar bisa? Suatu hari saudara saya pernah ngadi pemakaman seorang bayi baru lahir umur berapa hari. Saya kaget, di pemakaman itu ada tempat tidur rumah sakit yang dibawa dengan infus. Loh, siapa itu? Saya kaget waktu dekat. Itu mamanya bayi yang meninggal. Saudara, ketika peti jenazah mau dimasukkan, ini mama berteriak,
mendengar teriakan itu hati saya tersayat. Nah, ini ceritanya. Ini anak kelima dari keluarga ini dan laki. 4 anak pertama perempuan semua. Memang keluarga ini sangat rindu punya anak. Hamillah anak kelima. Dan menurut USG dokter anak kelima. Kandungan masuk bulan ketiga, masuk bulan akhir bulan ketiga keempat. Tiba-tiba itu ada WhatsApp nganggur. Nah ini saya tadi mau bekerja seperti ini. Ada orang WhatsApp, ibu-ibu nggak tahu. Ya saya ini cerita karena saya begitu benar begini. Aduh cerita si mama, pilu sekali. Nah pasti orang ini kenal suami istri keluarga. Ibu ya ngomongnya kepada si istri. Ini hamil masuk bulan. Bapak lagi di kota ini ya? Oh iya betul. Kalau begitu ibu harus hati-hati. Saya nggak sengaja ketemu bapak di satu hotel. Oh iya betul, itu kerjaannya. Tapi bu, dia perempuan lain. Saudara tahu setan bisa bekerja nggak dengan cara ini? Istri ini percaya omongan orang. Dan itu nggak sekali 2 kali. Maka kita tadi di ayat 4 atau ayat 5-nya, kasih itu tidak cemburu. Nah istri ini cemburu, buta, marah-marah. Suaminya menjelaskan. Dari putusan sampai berkata, sudah lain kali kamu ikut aku saja. Ya kamu bisa keluar dari begini. Ya sudah, kalau kamu gak ikut ya percaya. Maaf, saya cuma tanya. Biasanya saya itu mata aja sudah gak kelihatan yang siapa yang ngomong. Biasanya antara suami dan istri yang lebih suka cemburuan itu yang mana? Jawab dong, ngomong saya. Yang lebih suka cemburuan yang mana? Sebentar jawab. Berkata orang-orang jujur ini. Hati-hati. Ada enggak suami istri hidupnya enggak pernah tenang? Karena suami baru keluar 5 menit sudah ditelepon sampai mana? 10 menit telepon lagi dengan siapa? Kalau ada seperti itu rumah tangga, saya tanya ini cepat jawab. 15 menit siapa? Kalau kata ibu, kamu gimana? 20 menit video call. Misalnya Anda nggak seperti itu. Nah supaya nggak ribut, kalau toko elektronik masih buka, istri yang suka cemburuan seperti itu, pulang dari ibadah ini beli CCTV taruh kepala suaminya. Daripada ditipu terus capek. Maaf ya, kita sambil bergurau tapi ini. Maka itu tiang nomor 2 ini paling penting. Percaya. Begitu suami istri mulai tidak saling percaya lagi, catat neraka sudah timbul di keluarga itu. Betul atau salah? Neraka. Kalau begitu, setan itu gampang atau susah mencuri kepercayaan suami istri? Gampang atau susah? Coba jawab. Gampang sekali. Jadi mulai hari ini belum 4 tiangnya belum selesai, baru 2 tiang. Berarti mulai hari ini kita sudah mulai kenal nggak cara setan pencuri itu mencuri damai dan kasih di keluarga kita? Sudah mulai kenal nggak cara kerjanya? Betul. Jadi kalau kita sudah mulai kenal cara kerjanya, harusnya kita bagaimana? Ayo harusnya kita bagaimana? Berhati-hati.
Saya pernah punya teman 3 bulan berturut-turut ada pencuri masuk di rumahnya. Wih, saya sampai kaget. Kok bisa sampai 3 kali? Padahal sudah dipasang ini kunci, ini semuanya itu dikasih aja. Ada nggak keluarga Kristen yang langganan dicuri iblis? Damainya dicuri, kasihnya dicuri, pengertiannya dicuri. Ada nggak? Saya tanya jujur. Nah, hari ini kita belajar. Maka itu tiang pertama. Apa tadi? Bukan, kasih itu Menutupi segala menutupi. Nah, jangan dikritik-kritik oleh SMP bersati kita. Lihat itu istrimu, lihat itu suamimu. Jangan mau bodoh, setuju? Begitu pula yang kedua, kepercayaan kita pada pasangan kita dicuri, timbul curiga, timbul cemburu, itu menghancurkan kebahagiaan, keharmonisan keluarga kita. Yang ketiga, ayo baca. Mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Cepat menuntut. Suami istri mulai hari ini buang tuntutan dalam keluarga. Saya tanya, ini contoh saja. Apa yang terjadi kalau ada suami istri dua-duanya jaksa dan di rumah saling tuntut menuntut? Kira-kira jadi apa keluarga ini? Berarti ya? ruang sidang. Jadi kalau ada istri suka jengkel pada suaminya, hari ini berubah. Jangan menuntut dan memberi ultimatum. Dalam 3 hari tidak berubah, pasti kalau betul ya. Ada seperti itu. Ya. Atau suami nuntut istrinya, jangan. Tiap kali suami lagi tidak suka dengan perbuatan istrinya, atau istri tidak suka perbuatan suaminya, langsung yang ketiga kita lakukan. Aku berharap kamu itu berubah. Saya punya contoh kasus. Aduh, kalau saya menjadi gelisah. Ini teman baik saya, anaknya 3 sudah besar-besar. Nah, waktu itu usia pernikahan mereka masuk tahun yang ke-21. Tiba-tiba istrinya telepon saya, kode, saya mau cerai. Aktif di gereja, hah? Kenapa? Saya nggak bisa cerai sama telepon, datang saja, nanti saya cerita. Tapi saya bilang, tapi harus ada suamimu loh, supaya jelas ngomongnya itu. Karena kalau cuma dengar satu pihak, nggak akan bisa beres. Soalnya begitu saya sampai, aduh saya mau sakit perut tertawa. Gara-gara ternyata mereka 2 sebelum menikah sudah buat perjanjian. Contoh, kalau istri cuci baju, maka suami jemur. Ya itu perjanjian mereka. Kalau suami bersihkan halaman depan dan belakang, istri bersihkan bagian rumah. Mereka nggak ada pembantu. Ya bagus toh, saya bilang. Ya ini masalahnya. Nah, saya itu berkali-kali minta, kalau saya cuci bajumu ya, dia cuma minta 1 hal. Suaminya suka pakai celana jeans, tahu ya, yang keras itu, bukan celana kain. Saya cuma minta sederhana, model berat. Tolong 2 kaki celana ini keluarkan sampai rata ke bawah. Pada tahu nggak? Nah, terus saya tanya ke suaminya, betul? Kamu nggak pernah narik itu, kamu lupa atau sengaja? Loh, yang pakai saya kok celana itu, kenapa dia pusing? Aduh, saya ngomong. Betul, terus saya tanya, loh, suamimu nggak masalah kok kalau celananya nggak ditarik dua-dua, oh dia yang pakai. Betul kok dia yang pakai, tapi saya setrika. Aduh, ini ngomong apa? Terus saya tanya, saya bilang ke istri saya, kalau celana saya, gak usah kamu setrika. Saya tanya, balik betul? Dia ngomong gitu, iya. Lalu masalahnya di mana? Dia bilang begini, kalau ada
ada pertemuan, ada acara, ada ibadah, saya tuh sering dengar temannya ngomong, kamu tuh sama suamimu kok lecek gak istrinya gimana? Dan kan saya malu. Saya tanya balik, betul begitu teman-temanmu? Iya. Jawaban suaminya, yang praktikkan saya, kenapa saya malu? Ini kapan ketemunya? Nah ini cuma masalah narik kaki celana saja bisa bocor. Saudara, begini aja kan, kalau nggak selesai. Saya pinjam gunting, untuk apa? Keluarkan semua celana suami, saya jadikan celana pendek saja. Aman bukan? Aman nggak kalau begitu? Daripada gara-gara celana ribut sampai bocor. Nah coba tolong, hal-hal kecil apa dalam rumah tangga kita yang sering kita ribut? Ada? Tolong saya tanya, ada nggak hal-hal kecil yang buat kita ribut? Meletakkan pakaian. Macam-macam penyebabnya. Nyuci piring ribut, cuci gelas ribut. Nah, yang rajin ribut bertobat hari ini. Jadi kalau kita minta tolong ke suami atau ke istri dan tidak dilakukan, nggak usah bertengkar. Begini resepnya. Kalau kita minta tolong seseorang dan orang itu tidak bisa mengerjakan, ya kerjakan sendiri toh. Kok nggak ada yang ngambil? Tapi jawabnya, justru nggak bisa. Ya sudah. Kalau kamu nggak bisa, kenapa nyuruh orang lain? Ya seharusnya dia bisa dong. Kita tinggal sama-sama di rumah ini. Itu loh, saudara, setan itu hal-hal kecil dibuat ribut. Maka itu hati-hati dengan kasih dan damai yang sering jadi incaran setan untuk dicu. Ya tapi ini rumah berantakan. Ya nggak apa-apa, jangan tidur besok aja dikerjain. Kenapa harus? Mau berubah mulai? Amin. Yang keempat, jadi suami istri boleh menuntut? Tidak. Kalau nggak boleh menuntut harus, ayo bacakan, harus mengharapkan untuk dia berubah. Percayalah, jangan minta pasangan kita berubah, kita berubah duluan. Kok nggak amin? Kalau kita berubah duluan pasti pasangan kita berubah. Yang kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saya nggak tahu kalau ditaruh di Toba itu banyak orang namanya sabar. Kamu ada nggak? Oh ada juga, betul ada Pak Sabar di situ. Saya kira dulu saya terus terang. Jangan saya lihat suku-suku lain seperti orang Batak nama Sabar banyak sekali, tapi banyak nggak sabarnya juga. Maaf. Nah hari ini suami istri diminta untuk selalu sabar dengan pasangan. Jangan gini, saya sudah sabar, sampai kapan? Tidak sabar, minta apa sabar. Ayo hari ini berubah, amin. Dan percaya kalau mati yang ini ada di keluarga kita, surga ada di sini. Amin. Renungkan firman ini, maka anak-anak kita jadi orang-orang hebat karena mereka betah di rumah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang ikuti di rumah juga, ayo kita. Saya sekarang pada Pak Gembala. Pak Gembala saya baru tahu tadi siapa Pak nyanyi, ternyata lagu Gembala Bapak sendiri. Luar biasa, boleh nyanyi kita Pak. Saya mau dengar lagi Pak Gembala. Saya sekarang mau doa atau mau apa, silakan ini jemaah mau diapakan silakan.